الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ingkang sami-sami kulolan panjenengan ta'zimi, kulolan panjenengan hormati para habaib putra wayahipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur. Ingkang sami-sami kulolan panjenengan ta'zimi keluarga besar Pondok Pesantren Radhatul Huda. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina al-karim Kiai Tefur beserta keluarga, orang tua, santri-santrinya, semoga diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga para masyayikh, para kiai, akhinal karim, Ustaz Dimyati, Ustaz Abdul Aziz, dan para kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Semuanya saja semoga diberikan panjang umur. Tak lupa orang tua dari santri dan keluarga besar Pondok Pesantren, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal. Kenikmatan yang paling mulia, paling besar niku nalikane Allah menakdirkan kulolan panjenengan saged ngaos. Qit'atun min ni'matil jannah, sepotong saking nikmat surganipun Allah ingkang Allah turunkan teng alam dunia inggih menika saged ngaji. Sebagai orang tua niku kedah benar-benar syukur banget. Karena ngeten Pak, anak di pesantren itu betul-betul hidayah taufik dari Allah. Kadang kalau ngadepi tiang lare pengen mondok Pak. Habib saya pengen mondok Habib. Tapi orang tua saya ngelarang. Akhirnya udah jadi mondok. Wonten mali tiang sepasi ngomong, Bib saya anaknya ndak mondok Bib. Pengen punya anak mondok. Anaknya ndak mondok. Karena anaknya ndak mau mondok. Ada kalanya orang tuanya pengen mondok tapi anaknya boten purun. Wonten sing tiangnya pengen, larene pengen, wong tuane boten angsal. Wonten sing kali-kalihipun bapak nggih boten pengen, putrane nggih boten. Niki naudzubillah, niki kiamat niki. Naudzubillah min. Nah paling nikmat kados jenengan sedaya.
putrine mondo purun, tiang sepae sanggup, alhamdulillah. Kulo gadah mbah buyut namanya Romo Kiai Said. Beliau termasuk pengasuh pondok pesantren dan sekarang diteruskan putra beliau Romo Kiai Ahmad. Bisa dikatakan pondok terbesar di Kabupaten Tegal. Niku wekdal semanten didugine kali tiang. Mbah Yai, kulo pengen sugih pripun carane? Tiang kan sedaya pengen sugih, Pak. Nggih napa nggih, Pak? Jenengan pengen sugih napa mboten? Ya pasti pengen. Mboten Beb, wah ngapusi. Pasti pengen sugih. Nggih napa nggih? Cuma sugih ingkang barokah Allahumma. Terus Romo Kiai Said ngendikan ngoten. Oh gampang. Kalau pengen sugih nggih, cara teng Tegal niku nyupang, Pak. Paham nyupang? Nyupang niku pesugihan. Kangge nopo tuyul, napa-napa. Akhirnya mriki napa Pak? Menawi teng Tegal niku nyupang itu saya nyuwun kali pangeran. Ngoten lah meh mirip ngoten. Akhirnya jere santri loh, niku kan haram Yai. Mboten angsal niku. Ada, monggo Pak Imam. Monggo. Ngapunten Pak Imam. Masyaallah. Beliau perwakilan dari Pak Wakil Gubernur. Aslinya Tegal, semoga diberikan keselamatan dalam perjalanan beliau. Ya Mbak pun ngomong kali sinten kali Romo Kiai Said. Kiai niku kan mboten angsal niku haram. Jawabanipun ada pesugihan yang dihalalkan. Yang biasanya haram jadi halal. Nopo Yai? Mondok akan lare teng pesantren. Insyaallah menawi larene mondok teng pesantren uripe barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Tanda-tanda niku barokah. Karena di dalam dunia pesantren berbeda dengan yang lain. Fadhal Ustaz Taufik. Ngapunten Ustaz Taufik. Dunia pesantren benten Pak. Maka dulu ada istilahnya apa itu? Istilahnya homeschool ya. Terus sebelum ada itu pesantren sudah. Pesantren melebihi itu 24 jam. Ditarbiyah guru-guru kita semuanya. Beliau meminta kepada Allah, setiap malam minta kepada Allah. Biar putra dan putrinya dan keluarganya dan pastinya santri-santrinya mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang manfaat Allahumma. Sebab ngeten Pak, dalam tarbiyah lare, niku mboten saged dipukul rata Pak. Kita harus bisa memahami keadaan putra-putri kula lan panjenengan. Kula dingendikane kali guru kula Syekhina wa Murabbi Ruhina Mbah Maimun Zubair. Bib Saleh bikin pesantren. Kula mendel Pak. Karena Syekhina Mbah Maimun itu jarang ngengken tiang damel pesantren. Iki banyak alumni-alumni. Kula mendel mawon. Terus sikil kula itu bikin pesantren Bib. Bismillah, kalau insya Allah, ya insya Allah. Alhamdulillah, setahun sebelum beliau, 1 tahun setelah saya bikin pesantren, beliau meresmikan pesantren kulo. Kulo matur kali Mbah Maimun, wekdal niku santri kulo sing mukim namung 3 doso. Sing non mukim hampir 200-300. Pas kulo gandeng Mbah Maimun niku niki tiang-tiang alim niku menawi ngendika niku ampuh. Nggih napa nggih? Mulane Mbah Zubair itu juluki Kiai Ampuh. Kula ngomong kali Mbah Maimun, Mbah, dongaken santrine kula, Mbah. Syekhina langsung ngendikaken, santrinya Habib Soleh fauqul alaf. Santrinya Habib Soleh nanti di atas 1000. Kula bingung. Loh, ini baru 30, untuk mencapai 1000 kan jauh Pak. Gini apa nggih? Lo namung amin mawon. Ternyata memang kendikane seorang guru itu berbeda dengan omongan kula lan panjenengan.
Sekarang yang non mukim sudah di atas 1.000, hampir 2.000 orang. Yang mukim sekarang sudah 400. Ternyata memang perkataan seorang guru ini langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa dalam tarbiyahnya berbeda-beda. Wonten santri dugitung kula, ngapunten Pak, rambutnya gondrong. Kemudian badannya niki penuh dengan batik, paham batik. Tato ini kata niku. Kalau tanglet, ini kenapa? Iya Beb, pembunuhan berencana. Walah medeni teman. Di penjara ya, tapi akhir medal. Medal alhamdulillah jarak tengkulo. Kita di pondok pesantren harus bisa membedakan latar belakang mereka masing-masing. Tidak bisa. Kita antem rata hukumnya sih tidak bisa. Kita harus betul-betul tahu. Contoh tarbiyah kali anak kecil. Tidak bisa kita bandingkan dengan orang dewasa. Kalau Syekhina wa Murabi Rahina Mbah Maimun dari umur 7 tahun. 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun. Terus setiap 7 tahun. Saya teringat ada salah satu orang tua, dia salah dalam tarbiyah kepada anaknya. Dia salah menilai, bukan menilai anaknya. Ngapunten, yang menawi gadah mobil baru, biasanya dilus-lus terus. Ini apa nggih? Dijaga ngeten, keserempet godong mawon geger. Napa malih didemek lare alit. Wis mahal ini kan gitu, Pak. Dan ini piyambak pun gadah putra kecil lare alit. Mboten ngertos napa-napa. Niku mbekta paku, Pak. Paku. Mbekta paku gambarnya dilukis, mobilnya dilukis, Pak. Ngangge Pak, paku mobil baru. Dioret-oret terus. Sedangkan orang tua ini mikir niki kan mobilnya enggak. Sekali melaret niku 1 juta, Pak. Napa meneh digambar pemandangan ngoten kali lare alit niku diorak-orak ngoten. Subhanallah. Sang ibu bapak karena lagi seneng banget kali dunia niku sang namanya mobil niku kaget ya mereka. Loh, siapa ini yang nyoret-nyoret? Kemudian tahu-tahu anaknya udah pegang paku. Diomongin kali pembantu niki putra nih jenengan tanpa pikir panjang sang bapak mendet kayu. Ini kan anak kecil. Memang hobinya juga orek. Coba saya kalau sering nita ini menawi ndriyo, wonten lare alite pasti temboknya mboten-mboten sing bersih. Bener apa mboten? Ya dunianya mereka itu. Jadi kalau kita punya rumah dioret-oret, itu dunia mereka. Kados bapak-bapak misalkan ngerokok, kan itu dunianya kan. Coba jenengan dilarang rokok, ngamuk. Jangan dong Beb, musim dingin kok. Enggak apa-apa, artinya dunianya gitu loh. Begitu buka ada dunia anak-anak yang tarbiyahnya berbeda. Setelah dia orat-orat kados mekaten, tanpa pikir panjang, ngapunten Pak, ini contoh yang tidak baik. Ya Mbak pun sang bapak ngambil kayu, tangannya niku dipukul kali bayu. Dipukul terus sampai mungkin emosi ya. Nakal kamu terus sampai sang anak ini sudah tidak kuat tangannya sampai bengkak. Bapak dan ibu hanya memikirkan mobilnya rusak gara-gara dicoret. Dia tidak berpikir bagaimana anak ini nantinya. Subhanallah, satu hari ternyata sang anak tangannya sudah tambah membengkak. Tambah besar. Sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ini lihat bagaimana akibat keteledoran orang tua yang salah dalam mendidik anaknya, yang salah dalam menghukum anaknya. Kemudian sampai dibawa ke rumah sakit, ternyata didiagnosa terdeteksi bahwa anak ini kena infeksi gara-gara pukulan kayu tadi. 1 hari 2 hari dibawa rumah sakit, ternyata tidak selesai itu sembuhnya. Dibawa ke rumah sakit lagi, diputuskan kata sang dokter, mohon maaf, anak bapak tangannya harus kami amputasi. Hanya kesalahan coret-coret yang bisa dibayar, mungkin diganti dengan 1 juta, 2 juta selesai masalah. Akan tetapi tarbiyah dia salah, cara mendidik dia salah, cara menghukum dia salah,
fatal akibatnya. Hanya coret-coret harus dipotong dengan diganti dengan tangannya harus dipotong. Pak. Sang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak tidak tahu apa-apa Pak. Dunianya gitu. Maka saya mengambil dari bahasanya ada Gus Baha itu kalau ada anak kecil dikasih mobil kok mobilnya dirusak. Itu dunianya. Memang sukanya ngerusak mobil. Dibelikan jangan dirusak. Tidak bisa orang anaknya memang pikirannya masih segitu. Otaknya itu masih segitu. Akhirnya terpaksa harus diamputasi tangannya. Gara-gara apa? Orang tuanya saat menghukum anaknya tidak melihat waktu, tidak melihat keadaan, tidak melihat bagaimana sang anak ini. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sangat-sangat sayang kepada anak kecil. Sangat sayang kepada seorang anak. Contoh ngapunten, kulolan panjenengan diajarkan menawi kulolan panjenengan sholat, kemudian jadi seorang imam, menawi mendengar bayi nangis, itu sholatnya diperlambat atau dipercepat? Dipercepat. Karena ada bayi yang nangis coba. Segitu hebatnya tarbiyah, segitu hebatnya dahsyatnya syariat Nabi SAW tentang urusan anak. Beliau pernah sholat, waktu sujud itu lama banget. Hatta yadhunnu ashabun Nabi SAW anna Nabi qad mat. Intiqal ila rahmatillah. Sujudnya lama banget. Kemudian sebagian ada yang sampai bertanya-tanya. Ini kok lama sujudnya? Mereka punya penyangkaan. Napa baginda Nabi pun sumareng ngarsane Allah. Kok sujudnya terlalu lama? Setelah beliau bangun dari sujud, kemudian beliau salam, beliau membaca wajah-wajah sahabat ada tanda tanya tentang lamanya sholat tadi. Kemudian beliau mengatakan, tadi waktu saya sujud, kepala saya itu diduduki oleh Husain. Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula lan panjenengan niku cuma ngapunten Pak. Riyin niku adat orang Arab sampai sekarang itu masih kecil sudah disunat Pak. Jadi lare-lare alit niku sampun disunat. Jadi ada kemungkinan waktu Sayyidina Husain lumwi Rasulullah niku memang sudah dikhitan. Berbeda kali kulolan panjenengan, menawi putra-putri putra kulolan panjenengan dereng dikhitan, kemudian granduli kulolan panjenengan, kalau kita meyakini bahwa di dalam tubuhnya, di dalam kelaminnya yang belum dikhitan ada najisnya, maka kita menjadi sholatnya batal. Tapi menawi lari keluar pada gantung, pada gendong keluar sampun dibanting, diambil kalau perlu dengan secara lutuf, dengan cara yang lembut, dengan cara yang betul-betul tidak menyakitkan sang anak ini. Biar apa? Saat kita betul-betul membawa anak ini otaknya itu harus betul-betul, ngapunten Bang, sebelum saya teruskan, anak itu punya otak kecil dan otak besar, itu yang bahaya. Maka orang tua tidak boleh memukul anak urusan bagian kepala. Pantangan Pak, ngapunten, gadah lare sampun dipukul bagian kepala. Dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW memukul itu setelah umur 10 tahun. Muru auladakum bis shalah. Pertama umur 7 tahun. Perintah untuk masalah sholat, waktu mukul baru umur 10 tahun. Itu pun mukulnya dengan mukul iya, boten angsal langsung main. Pukul mau main jebret mau dikira wedus apa. Tidak boleh, mukulnya pun harus betul-betul mukul yang tadi, bukan mukul dengan nafsu. Bukan mukul yang menjadikan dia takut, bukan mukul yang menjadikan dia nantinya malah ketakutan. Punya otak besar dan otak kecil, dan otak besar dan kecil ini itu rekamannya sangat-sangat kuat. Maka Abu Yazid Muhammad Al-Maliki pernah ceramah waktu di Kuitang itu, diterangkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman, memerintahkan anak sebenarnya sangat mudah, tinggal tiang sepai pun. Menawi tiang sepai pun ahli sholat jamaah, insya Allah putra nenggi purun sholat jamaah.
Menawi bapaknya mboten sholat, ki jangan mengharapkan anaknya untuk birru auladakum tabirru abna'akum. Kalau kita berbakti dengan orang tua, insya Allah anak kita juga berbakti dengan orang tua. Ngapunten, mulane kula lan panjenengan dadi tiyang sepah. Menawi ribut kali tiang estri, sampun ngarepe lare Pak. Paham napa mboten? Kan biasa, keluarga kan biasa opa ribut, gara-gara ada dikasih duit ribut. Kalau kita lagi ngamuk, bla 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 bla, ada anak, diam. Terus menawi lare pun mboten, terus kembali mboten apa-apa. Nah, artinya jaga kewibawaan orang tua juga depan anak Pak. Jangan kita itu mengumbar biasa saja depan anak kita. Kulo kada anak namanya Umar. Sama seperti putranya Ustaz Aziz. Niku wekdal niku kulo kadang-kadang ngundang konco estri nggih. Ibu nama istri, kadang-kadang nama ibu, kadang-kadang panggilnya mama, kadang gitu. Waktu saya ngomong, "Mah, tolong ambilkan anduk." Anak saya langsung teriak kepada saya dia itu. Waktu saya ngomong misalkan istri saya itu manggil saya Kak. Kak Saleh ambilkan anduk. Tahu-tahu anak saya teriak, "Kak Saleh minta anduk." Anak saya ikut-ikutan manggil. Pernah ada teman lah, ada perlu saya sebutkan dari mana. Dia datang ke pondok saya. Dia bawa anak. Tahu-tahu anaknya narik-narik bapaknya. "Ki, ayo Ki." Bapaknya namanya Zaki. "Ki, ayo pulang Ki." Saya bingung. "Beb, ini gimana Beb? Anak itu manggil Zaki. "Iya Beb, uminya kalau manggil anak pakai Zaki. Jadi anaknya ikut. Jadi rekaman Pak. Maka kalau kita ngomongnya jorok juga keluar jorok. Kalau kitanya tarbiyah dengan adab Allah, dengan ajaran Allah, ya pastinya insya Allah anak kita juga bisa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan cuma satu. Betul-betul kalau kita dapat anugerah sama Allah, diberikan anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, keluarga yang bisa menghafalkan Al-Quran, akan menjadi keberkahan kelak saat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua akan mendapatkan taj, mahkota dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca di dalam kitab Majmu'ul Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Niku ngapunten Pak, wonten keluarga, suami istri. Tapi ngapunten, yang jalere rodo bedut sampean. Rodo apa sih. Kurang baik lah kalau anak kecil ini diatur tidak bisa. Selalu melanggar aturan Allah. Dilala punya suami atau semengkatan. Pun suatu saat yauminal ayyam, sang ayahanda ini meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dalam keadaan maksiat kepada Allah, sang bunda lagi hamil tua. Yang istri pun hamil tua, ini pun sepuh. Hamilnya sudah mau lahiran ini. Sampai sang bayi ini pun lahir dalam keadaan yatim. Sampai udah besar, mulai ditarbiyah, diajak ke pondok pesantren, diajak ke taman pendidikan Al-Quran. Ini Kalam Al-Habib Al-Syihab menerangkan sang anak ini sudah mulai besar Pak. Sudah bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fakat baru memulai dengan bacaan basmalah. Karena tiang sepawau dalam keadaan maksiat, piyambakipun niku disiksa taning Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ditingali taning Gusti Allah. Waktu larene niku lagi maca Quran niku, maos Quran niku, tinggal baru baca bismillah. Ditangrak niki sinten niki lare yatim Gusti. Loh, bapake teng pundi? Bapake teng neraka pun disiksa taning Allah. Taning malaikat. Apa ngendika? La yasluh ayu adziba hadzal rajul wa waladuh yaqra'ul Qur'an fid dunya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Cara bahasa fahame niku boten prayogi, boten pantes. Wonten lare alit lagi maos Al-Qur'an sedangkan bapakipun disiksa teng nerakanipun Gusti Allah. Bibarkatil hadzal walad, barokah anak ini yang membaca Al-Qur'an padahal baru membaca kalimat bismillah. Niki bicara rahmat lan fadle Allah. Ini satu keutamaan dari kalimat bismillah menjadikan tiang sepai sing pun mlebet teng nerakane Allah dipindah mlebet suwarganipun Gusti Allah. Ya Allah, menawi kados mekaten nikmat sing boten saged dihargai dengan apapun. Saat punya anak bisa membaca Al-Qur'an. Cuma namanya manusia, kula lan panjenengan tiang awam, Pak. Wong awam niku cenderung barometernya urusannya duniawiyah. Bener apa mboten? Ngapunten, kula pada tanglet kalian jenengan. Jenengan gadah lare kali. Setunggalipun Masya Allah bisnisnya lancar. Pakai mobil, rumah mewah. Setiap bulan kita orang dikasih fulus, dikasih duit dari anak kita. Tapi dia bukan orang ahli ibadah. Punya adik lulusan pesantren, boten gada yotro, tapi Qur'annya hebat, bacaan kitabnya hebat, tapi boten patio saged ngurus wong tua untuk memberikan uang kepada orang tuanya. Atau dia tidak bisa mencatat karena tidak punya duit. Barometer orang awam, kalau pada tenggelat orang awam. Niku yang dibanggakan yang pertama apa yang kedua, Pak? Pasti yang pertama, kadang-kadang malah singkat ini pun, tuh contoh kakak kamu, pinter golek duit, pinter ngenten, pinter. Yang jadi barometer urusan duniawi ya, bener apa betul Pak? Ini memang barometer tiang awam ngoten Pak. Tapi berbeda dengan orang-orang yang dididik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kita minta kepada Allah, semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh, salihah. Anak yang diridhoi oleh Allah. Pun ngapunten juga kelolaan panjenengan tiang sepah, jaga lisan kelolaan panjenengan. Mengambil dari kalam Romo Ki Abdullah Ubab, putra tertua Mbah Maimun, piyambakipun ngendika akan kadang-kadang kita ini keperucutan Pak. Keperucutan ngomong yang tidak baik kepada anak-anak kita yang menjadikan anak-anak kita akhirnya kados mekaten. Uripe mboten sae, ekonomine lemah, kadang-kadang keperucutan lisan kulolan panjenengan. Maka dikatakan doaul walid liwaladih kadu'ail anbiya li ummati. Doanya orang tua kepada umatnya, kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Artinya omongan orang tua itu sangat makbul indallah. Maka Habib Salim Asy-Syatiri menawi diduki ini kali tiang. Habib, kula nyuwun doanipun Habib. Beliau akan mengatakan, kamu masih punya orang tua enggak? Enggih, kula tasih gada tiang sepah. Ibu kamu masih? Enggih, pulang ke orang tua kamu dulu. Karena orang tua derajatnya seperti 70 walinipun Gusti Allah. Cuma kadang-kadang kula lan panjenengan boten percados. Masa potongan kayak gini wali? Lihat orang tuanya enggak baca Quran, lihat orang tuanya pakai celana pendek, lihat orang tuanya enggak pakai peci, pikirannya masa kayak gini 70 wali. Jangan kita melihat dari secara zahir. Maka saya sering mengatakan, kayak apapun hebatnya seorang anak, kayak apapun alimnya seorang anak, kayak apapun hebat hafalan Qur'annya seorang anak, di situ ada sir daripada doa orang tua. Tidak bisa Pak. Seorang anak itu tidak bisa dan tidak akan pernah kecuali juga dari keberkahan seorang guru yang mendidik mereka. Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Hidupnya kali kanjeng Nabi. Akan tetapi boten kepanggih Rasulullah. Wa fi riwayah sing kula tingali teng kitab Dakwatut Tamah, piyambakipun ada bekas penyakit putih ngoten. Ada mengatakan dulu pernah sakit putih cuma sembuh, tapi masih ada tandanya.
daerah Al-Qoren Pak. Kulo waktu tengah Hadramut dilala kepanggih tiang. Kulo tanglet, jenengan namanya sinten. Tapi bahasa Arab Pak, bahasa sinten mboten ngertos piyambakipun. Ente min fin, ana min Yaman, min Al-Qoren. Nah akhirnya saya penasaran itu. Qoren itu daerah mana? Saya gitu. Yaman tapi dekat dengan perbatasan. Perbatasan Mekah dengan Yaman. Nah itu kan wafi riwayat Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari daerah Yaman menuju Mekah, menuju Madinah untuk sowan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing kula tingali ten Kitabul Haddad, piyambakipun niku ngapunten Pak. Menawi mlampah-mlampah niku disamplongi lare alit-alit. Ngangge watu niku. Sampai Uwais Al-Qarni ngendika, "Jah, anak-anak, kalau ngelemparin batu jangan yang besar-besar, sing alit-alit mawon. Sebab ning sama apa dilemparin pakai batu besar, kalau misalkan apa tahajud raro kabeh awake. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kita dilempar anak kecil langsung ngamuk. Kalau ini dilempar anak kecil malah tolong jangan batu yang besar-besar. Tapi batu yang artinya kalau dilempar batu kecil beliau ridho. Menawi lungguh rada miring ya Mbak. Lungguh niku mboten saged lurus, dados rada miring ya. Setiap hari bukan makan kotoran, tapi itu ada pabrik roti yang diambil sama beliau. Kalau mau dahar, wonten napa nipun? Asu niku bahasa sopane napa, Pak? Napa? Segawon. Oh, segawon ya. Niku kula mboten nembe pindangan iki. Kuatire kula ngomong asu mboten badhe prayogi. Iki napa nggih? Segawon nggih. Wonten segawon niku menawi badhe mendhet niku dilala makan badhe bareng Pak Ali niku. Ya Mbak Ibu ngomong kali segawon, kamu jangan makan jatah saya. Saya juga tidak akan makan jatah kamu. Karena kalau saya makan jatah kamu, saya juga dihijab. Karena beliau setiap hari uangnya habis. Kalau kerja mengembala kambing misalkan dapat 10.000, 6.000 buat makan, 4.000 disodakokan. Beliau tidak mau nanti didapat hisab. Oh, jadi tidak mau dihisab, setiap hari uangnya habis. Jadi tidak pernah nyimpen uang. Ini kulolan panjenengan ditumpuk-tumpuk kok Pak. Maka beliau ini Uwais Al-Qarni boten purun ngoten. Jadi kalau dahar pun malam habis, cari pagi lagi habis ngoten. Beliau yauminal ayyam geger tetangga-tetangganya sowan kepada Rasulullah SAW. Sampai ibunya itu pengin untuk juga sowan kepada Rasulullah SAW. Beliau beli mendo Pak, kambing kecil. Setiap hari dari pagi dari bawah sampai ke atas gendong kambing Pak. Terus dari mulai cempek nih sampai ke orang tambah mengatakan ini Uwais Al-Qarni tambah ndak karuan ini. Dikenalnya katanya orang gila pada masturun fid dunya ma'rufun fil akhirah. Orang yang sangat mulia indallah. Tapi mata masyarakat awam tertipu dengan pandangan zahir. Pun yang baik pun gendong Pak, terus setiap hari. Naik turun. Orang tambah mengatakan ini SKR itu tambah tidak benar ini. Ternyata beliau membawa kambing itu biar tambah besar karena persiapan untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Pasawan dumateng Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi mboten wonten. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni beliau dikatakan seorang tabi'in karena tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nanti kamu akan menemukan di zamanku ada orang yang sangat mulia dari Bani Al-Qarni. Maka Sayyidina Umar kalau ada tamu, ada yang kalau ayamul hajj, beliau selalu mengatakan, hadminku minal Yaman. Apa di antara kalian ada orang Yaman? Maka beliau mengatakan, ada, saya dari Yaman. Nanti tanya lagi, ada yang dari kabilah Qaran? Nggih, kula dari Qaran. Kemudian datang lagi, kenal Uwais Al-Qarni? Jawabannya apa? Kami tidak kenal. Ada Uwais Al-Qarni. Pas orang biasa kadang-kadang membala kambing, kadang-kadang makan kotor apa bekas dari pabrik. Orangnya tidak terkenal. Di mana dia?
yang kula tingali niku menawi mboten teng Imam Haddad itu sangkin khumulnya Uwais Al-Qarani didatangi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak kenal. Padahal ini kan ulama kubaru sahabat. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Ternyata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani untuk apa? Menyampaikan wasiat dari Nabi SAW untuk minta doa kepada beliau. Kenapa beliau sampai punya derajat semacam itu? Tarbiyah, ajaran Rasulullah SAW, yakni sangat berbakti kepada bundanya dan itu sangat mulia menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat barakah Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum Allahumma amin ya rabbal. Mukjizat yang paling dibanggakan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Banyak mukjizat Rasulullah, syaqqul qamar, pembelahan bulan, menghidupkan orang mati, orang yang matanya buta kembali melihat. Dan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW fihi barakah. Apapun Pak, apalagi Al-Quran. Saya pernah teringat ada beberapa keterangan dari guru saya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Al-Quran Pak. Ada beberapa ulama yang menanyakan kemana air yang bekas memandikan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan Al-Quran sudah di hadapan kita Pak. Semoga kita paling tidak satu hari bisa membaca Al-Quran Allahumma. Jadi ada bahthul masail. Ulama-ulama ini bahthul masail tentang masalah keberadaan air yang bekas memandikan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tapi ini bukan merupakan hadis. Ini bukan hadis. Kemarin saya sempat bertanya pada Gus Anam, waktu saya soal beliau mengatakan saya pernah baca kitab itu, Bib. Keberadaan keterangan itu. Ternyata memang Masyarawi itu sering menjelaskan keterangan yang gorib-gorib. Keterangan yang aneh-aneh itu. Termasuk waktu anaknya itu mau ziarah kubur, ngikutin terus, dia kalau mau ziarah kubur wajahnya ditutupin biar tidak ada yang kenal. Itu kalau mau ziarah ke Raudhah, orang tidak ada yang tahu, dia hanya nunjuk kayak gini aja, pintu langsung keluar, pintu terbuka semua Pak. Itu anaknya lihat itu, maka diceritakan tentang keramatnya daripada ayahandanya. Nah ini orang bertanya-tanya, kemana ini air yang bekas Nabi Muhammad SAW? Dibahas di kalangan ulama ternyata tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa jawab. Kemudian salah satu mengatakan, besok saya jawab pertanyaan itu. Ulama-ulama dulu itu kalau punya masalah langsung bermunajat kepada Allah. Mencari pituduh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kemarin waktu corona itu. Corona itu banyak ulama-ulama yang uzlah Pak. Mencari tahu biar obatnya apa. Ada yang bermunajat kepada, termasuk alumni Sarang ada. Beliau dimimpikan untuk membaca kitab Hizbun Nawawi. Sempat kita suruh pada baca itu. Karena mendapat isyarah itu. Ada juga
yang bermimpi Rasulullah SAW untuk memperbanyak sholawat. Ada lagi bermimpi Umar Abdurrahman Al-Attas suruh membaca rotib. Artinya ulama-ulama yang kelasnya Nurul Basyurahnya sangat kuat, beliau sangat biasa. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Akhirnya beliau mengatakan, besok saya jawab pertanyaan itu, kemana air bekas memandikan Nabi Muhammad SAW. Malamnya sang kiai ini bermimpi melihat Rasulullah SAW dan di pinggirnya ada anak muda yang bawa lentera, Pak. Bawa apa, lampu kecil itu. Lampu kecil dampingi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana air yang bekas memandikan engkau? Kemudian Nabi mengisyarat kepada anak muda tadi, itu anak itu suruh menerangkan. Anak muda itu suruh nampak ternyata bagaimana prosesi memandikan Nabi Muhammad SAW. Ini apalagi Al-Quran, air yang bekas memandikan Rasulullah saja itu sangat-sangat bermanfaat. Ternyata waktu dilihat, Pak, yang bagian wajah menurut guru saya itu diambil Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Yang bagian wajah diambil. Yang badan ini netes ke bawah, enggak sampai ke tanah. Enggak sampai ke tanah itu air hujan yang bekas mandikan Rasulullah. Enggak sampai nempel ke tanah. Kemudian terangkat, Pak, terus sampai ke langit tuh. Terjadilah mendung sudah. Tapi saya garis bawahi ini bukan hadis, ini cerita ulama. Artinya bisa benar, bisa tidak. Akan tetapi kalau cerita ulama insya Allah benar. Allahumma amin ya rabbal. Apalagi berhubungan dengan mimpi Nabi Muhammad SAW. Sampai naik ke atas terus. Sampai terjadilah mendung seluruh dunia. Dan turunlah hujan dari bekas air yang untuk memandikan Nabi Muhammad SAW. Dan diyakini setiap tetesan hujan itu dimanapun berada, mau di Magelang, mau di Sarang, mau di Hadramut, mau di Tegal, mau di Jakarta, tetesan air hujan itu muncul menjadi bangunan masjid. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu baru air yang untuk memandikan Nabi SAW. Mukjizat yang paling utama adalah Al-Quran. Yang saat kita membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan pahalanya. Cuma sayang seribu sayang, kita sudah banyak sekali melupakan Al-Quran. Melupakan ayat-ayat Allah, na'udzubillah min. Gimana kita mau mencetak anak kita jadi anak yang soleh, solehah. Saat tarbiyah kita tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Nah, pondok pesantren ini Masya Allah, wonten hataman Al-Quran, wonten hatam tiang ingkang apal Al-Quran, baca Al-Qurannya insya Allah satu hari pasti baca Al-Quran. Tinggal tiang supaya baca Quran apa mboten, Pak? Kita baca Qurannya setiap hari berapa juz, Pak? Kelolaan panjenengan kadang-kadang mau Quran niku pilih-pilih. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Inna Syahrar Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Nanti bulan Ramadan termasuk dikatakan syahrul Quran, dan berbahagialah anak-anak yang masih ada di pesantren. Kita pasrahkan kepada guru-gurunya. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Sebab ilmu saja tidak cukup. Ilmu saja tidak cukup. Doa dari orang tuanya insya Allah akan menjadikan anak-anaknya punya ilmu yang barokah. Akan tetapi ini kepada santri-santri ya. Santri-santri itu gimana pun keadaannya. Saya sering ngomong, saya pernah teringat Pak, ngapunten. Maka saya tidak berani sama sekali mengkritiki guru. Saya tidak berani mengkritik guru, apalagi menilai guru. Sama sekali saya tidak berani. Dulu waktu saya mondok di Sarang itu, waktu itu kami lagi rapat Pak, halal bihalal. Rapat halal, nanti halal bihalal kita manggil Mbah Maimun. Ternyata ada salah satu orang
Orang itu masih jelas duduknya di mana, namanya siapa, jamnya berapa, saya masih teringat terus. Dia ngomongnya begini, udah sampun ngundang Mbah Mun. Karena kalau manggil Mbah Maimun di Tegal bahasanya kurang dipaham masyarakat. Saya langsung ingat bahasa itu dan saya ingat orangnya. Waktu itu saya ngomong, kamu mau dapatkan apa nanti suatu saat? Kamu berani ngomong semacam itu? Ngapunten, menawi teng sarang, kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah, niku menawi sekolah kita digotong, Mbah. Dipanggul ngeten, apalagi kalau sudah bawa yang namanya Beirut semua itu kayak digotong. Alfiyah pakai Khudori misalkan, Fathul Mu'in pakainya I'anah. Itu kitab, orang ini kalau taklim kitabnya digotong, Pak. Saya lihat gotong kitab. Subhanallah, ternyata bahasa itu sangat berbahaya sekali. Gara-gara ngomong, kurang bisa dibaca, yang ngomong muridnya sendiri ini. Beberapa tahun kemudian saya ke rumah sakit. Saya mau lihat jenguk orang ke rumah sakit. Pas saya lagi nyari-nyari tempat, nyari alamat, gak ketemu. Saya ngelutik orang, Pak. Di tempat sampah itu lagi bersih-bersihin sampah. Mas, tahu alamat ini enggak, Mas? Kamar ini nomor berapa? Pas nengok, itu wajahnya santri yang dulu itu lagi nyari-nyari sampah. Coba. Gara-gara apa? Hanya berani menilai sedikit saja. Berani menilai bahasa semacam itu menjadikan afat yang na'udzubillah min dzalik. Ada lagi gara-gara omongan seorang murid kepada gurunya. Dia tidak pernah mau sholat subuh di Anwar. Kalau sholat subuh maunya itu katanya sudah qadha. Dia tidak mau sholat subuh itu. Pokoknya tidak mau jamaah sholat subuh. Sampai waktu saya masih di sana stres Pak. Stres, teriak-teriak. Padahal dia rois dan alfiahnya juga hebat. Stres sampai dia meninggal. Saya tanya, kenapa sih dia sampai kayak gitu teriak-teriak? Iya Beb, terlalu bandel Beb. Sinopo, masa enggak mau sholat jamaah sama Mbah Maimun? Alasannya sholatnya wis qadha. Naudzubillah min. Itu nyata, terjadi. Maka seorang murid kayak apapun keberadaan seorang guru. Saya pernah bertanya kepada guru saya, waktu saya pertama setelah saya dari sarang, tahun 99 saya berangkat masuk tahun 91, 99 saya keluar dari sarang, saya berangkat ke Darul Hadis. Saya ngomong salah satu guru saya yang mengantarkan, gimana saya biar bisa mendapatkan barokah, husnudon kepada guru kamu. Jangan sekali-kali menilai guru kamu. Jangan sekali suudon dengan orang tua, insya Allah ilmunya akan barokah. Kalau orang anak sudah tarbiyahnya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti orang tua, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Ini dalam kitab Da'watut Tama atau Al-Faqih lupa ya. Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah siapa nanti teman saya di surga? Teman surga nanti saya siapa? Setelah bermunajat beliau mendapatkan wahyu ditunjukkan seorang anak muda. Ternyata anak muda yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Nabi, kalau enggak salah Ibnu Athaillah Al-Iskandari pernah kayak gitu juga. Ya Allah siapa teman saya di surga? Karena dia pasti sudah masuk surga. Dia ternyata ditunjukkan temannya itu apa? Anak orang-orang udah duduknya dengan orang-orang nakal Pak. Orang nakal-nakal pada duduk-duduk. Ibnu Athaillah sempat penasaran. Masa ini teman saya di surga kok duduknya sama orang nakal-nakal? Penasaran itu, dia balik lagi, muter balik. Ternyata dipanggil sama orang tadi. Ya Ibnu Athaillah, saya kan teman kamu di surga kan? Padahal ngomongnya di hati, langsung dijawab sama Ibnu Athaillah Sandari. Kok kamu tahu? Iya, kamu penasaran kan kenapa saya duduk sama anak-anak nakal ini? Saya meminta kepada Allah dan ini separuh sudah tobat kepada Allah. Nah sekarang giliran antum. Antum kan wali. Ibnu Athaillah, siapa orang tidak kenal Ibnu Athaillah? 50% tobatkan dengan antum. Saya sudah selesai di 50%. Temennya yang di surga kayak gitu.
Ibnu Athaillah dengan karamah beliau, mana yang belum taubat? Suruh lihat wajah saya. Lihat wajah Ibnu Athaillah Iskandari. Kemudian mereka semua lihat wajah Ibnu Athaillah Iskandari. Seketika itu 50 orang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, ya Allah siapa teman saya di sorga? Kemudian Allah memberikan petunjuk. Ternyata anak muda, Pak. Masya Allah, didatangi cuek banget sama Nabi Musa. Datangi biasa, oh nggih monggo Nabi Musa, monggo. Pas Nabi Musa duduk, orangnya keluar langsung masuk ke dalam. Dicuekin Nabi Musa. Ini anak kenapa ini? Masa kayak gini potongannya teman saya di surga. Sedangkan dia begitu cuek dengan saya. Yang mengherankan lagi, orangnya keluar, gendong babi Pak. Babi kan mughaladhah, babinya digendong di hadapan Nabi Musa. Dipeluk, dicium, dilus-elus terus, sampai terus. Nabi Musa bertanya-tanya. Loh ini anak gimana ini? Katanya teman saya di surga malah gotongnya babi nyiun, babi mandiin, babi dipeluk-peluk, ditimang-timang. Wah Nabi Musanya dicuekin, lebih mementingkan bayinya daripada babinya daripada Nabi Musa. Dia pun masuk. Setelah sudah masuk, keluar lagi Pak. Yang tadi pertama yang dibawa babi jantan. Keduanya dibawa babi betina Pak. Datang tambah bikin kagum Nabi Musa tambah kaget. Tadi wis babi lanang, saiki babi wadon. Digendong-gendong, ditimang-timang, dipeluk-peluk, dicium-cium. Sampai dia masuk. Dalam penasaran Nabi Musa, kenapa ini orang ini jadi teman saya di sorga. Sedangkan dia setiap hari bermain dengan babi. Dia pun keluar, nemuin Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, mohon maaf, kenapa kamu selalu gendong babi? Itu kan najis mughaladhah, itu najis. Gak benar kamu setiap hari kayak gini. Akhirnya penasaran Nabi Musa pun terjawab. Ya Nabi Musa, setiap malam saya bermunajat kepada Allah. Saya minta kepada Allah, semoga orang tua saya diampuni dosanya oleh Allah. Orang tua saya ini melakukan dosa besar. Sehingga mohon maaf, yang engkau lihat, saya bawa babi, yang pertama bawa babi jantan. Yang kedua niku babi betina. Jangan salah Nabi Musa, itu adalah jelmaan dari orang tua saya. Ternyata beliau menggendong-gendong itu, padahal itu adalah orang tuanya. Walaupun itu seekor babi, tapi niki yang sepakulo Nabi Musa. Maka saya wajib untuk menghormati orang tua saya walaupun bentuknya seekor babi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wonten sing teng mriki bapane babi, Pak. Wonten sing ibune babi. Ndak ada. Tapi kenapa kadang-kadang kita sama orang tua kadang-kadang lupa. Nyuwun ngapunten. Salaman kali Habib cium tangan saya. Salaman kali saya bapane pun apa kiai saya, tapi yang lebih utama juga tangan kedua tangan orang tua. Kulo nate kepanggih alumni pesantren, pun khotib Jumat teng Riau, menawi salaman kali kulo masya Allah badhe cium, tapi kali bapaknya mboten nyium, pateng ngajenge kulo sampai gembremet, waduh ini orang harusnya dipukul ini anak ini. Kenapa Anda salaman dengan Habib saya segitu, sedangkan orang tua tidak cium-cium tangan orang tua karena di situ ada keberkahannya. Kadang-kadang kita lupa, kita ziarah wali songo baik, yang ngomong baik siapa? Kayaknya Habib bukan NU, saya ini pengurus Mustasar NU, alhamdulillah. Pengurus cabang malah PCNU saya ini. Di Kabupaten Tegal saya ini mustasyar. Cuma adat istiadat yang kadang-kadang mereka sampai jauh-jauh ziarah, sedangkan orang tuanya yang dekat tidak diziarahi. Naudzubillah min. Ini salah kaprah Pak. Utamakan orang tua, apalagi orang tua yang sudah sepuh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tidak boleh kita bahasa dengan orang tua yang tidak benar, yang menyakiti hati orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah
sepuh. Semoga anak-anak santri-santri sini diberikan keberkahan oleh Allah. Ilmunya manfaat, Qur'annya manfaat, orang tuanya mendapatkan ridha dari Allah. Dan semoga menjadi doa buat guru-gurunya, buat kiainya, buat pengasuhnya, Kiai Tefur, orang tuanya. Semuanya semoga diberikan panjang umur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga duduknya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya bersama rombongan saya mau pulang ke Tegal, semoga diberikan keselamatan Allahumma. Dan saya minta maaf kepada Kiai Tefur, teman-teman saya semua di sini. Barangkali ada omongan saya yang salah, keterangan saya yang kurang pas, saya minta maaf. Nyuwun ngapunten panggih, diapunten, mugi-mugi oleh barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Malkuthi untha wa dhaka Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an tatiyana ruslal manon. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ja'al auladana وتلامذنا في هذه المعهد روضة الهدى اللهم اجعلهم من العلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين ويفتح عليهم فتوح العارفين ويفقههم في الدين ويؤلم التأويل ويهدم إلى السواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم من قول بلا عمل، أستغفر الله العظيم من العمل بالإخلاص. اللهم اجعلنا يا الله في هذا المجلس كما نوى مشيخنا يا الله، كما نوى شيخنا ومربي روحنا به ميمون الزبير، كما نوى سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد، وكما نوى أبناء الأستاذ الإمام، وكما نوى أليم الخبر القطب الحبيب عبد القادر، ونجم الحافظ المسجد عبد الله بن عبد القادر بن محمد الفقي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومجالسنا في مجالسهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.